Pagi, adik mau kemana? Enggak. Bilang dulu, adik mau kemana? Dek, mau kemana? Naik kemana? Klotok. Ya. Halo teman-teman, terima kasih ya sudah mampir ke channelku. Pertengahan Juni kemarin, aku berduet dengan anak sulungku naik Gunung Kelut via jalur Karangrejo Blitar. Video pendakian itu menjadi postingan perdana di channel ini. Nah, sebulan berikutnya aku kembali naik gunung. Kali ini bukan duet, tapi trio. Bukan trio kuek-kuek ya. Ini aku bertiga dengan suami dan si anak bungsu. Si sulung gak bisa ikut karena sudah mulai sekolah di luar kota. Ini kami tidak mendaki Gunung Kelut karena menurutku jalur Gunung Kelut masih terlalu sulit buat si anak bungsu yang baru berumur 10 tahun ini. Kami naik Gunung Klotok yang tingginya 500-an mdpl dan deket dari rumah. Meskipun dekat, kami berangkat jam 5 pagi dari rumah. Maksudnya supaya pas mendakinya nggak panas. Dari tempat parkir, kami menyusur jalan aspal menuju titik start pendakian. Ada 2 titik start yang biasa ditempuh para pendaki. 1 titik yang kami pilih pada pagi ini, 2 titik yang bisa dicapai dengan menyusur jalan aspal beberapa ratus meter lagi. Kalau ditanya, nggak bahaya tah ngajak anak naik gunung? Ya kalau menurutku sih, mau dimanapun itu pasti ada potensi bahaya. Ya sih, mendaki gunung mungkin punya potensi bahaya lebih tinggi. Tetap harus menimbang resiko untuk mendapatkan manfaat dan keseruannya. Mendaki bukan hanya soal sampai ke puncak, tapi tentang proses. Bagi anak-anak, ini menjadi petualangan nyata. Mereka belajar bertahan, mengenal alam, dan lebih penting lagi, bonding bareng keluarga. Jadi selama fisik dan kondisi lain memungkinkan, hayu gas! Oh ya, si anak bungsu ini namanya Ernest. Tadi aku lupa mengenalkan. Ini adalah kali kedua bagi Ernest naik Gunung Klotok. Beberapa bulan lalu ia berhasil sampai puncak Klop. Makanya untuk pendakian kali ini ia pengen ke puncak Watu Bengkah. Dulu waktu masih sangat muda dan belum saling mengenal, aku dan suami memang hobi naik gunung. Setelah menikah, kami justru nggak pernah naik gunung lagi. Kalau anak-anak masih kecil banget, tentunya repot sih kalau buat ngajak naik gunung. Sekarang anak-anak udah cukup besar, fisiknya sudah cukup kuat untuk diajak berkegiatan seperti ini. Di gunung mereka bisa menyaksikan hal-hal yang bukan pemandangan sehari-hari. Seperti ketika di puncak Klop, untuk pertama kalinya Ernest melihat belalang ranting. Itu jenis belalang yang belum pernah ia lihat di sekitar rumah atau di tempat-tempat lain di bawah. Di gunung ini ia juga bisa melihat bermacam-macam pohon. Jujur aku sendiri kurang pengetahuan tentang nama-nama semua pohon itu beserta kegunaannya. Namun setidaknya dia bisa melihat sebagian kecil dari keanekaragaman hayati di muka bumi ini. Walaupun ini hanya perjalanan santai, tapi aku yakin ia memperoleh hal-hal yang tidak didapatkan dari pelajaran sekolah. Oh ya, aktivitas seperti ini juga menjadi pengalih dari screen time. Salah satu dilema orang tua zaman now ya, anak-anak lebih banyak mager karena main gadget. Ya gimana, orang tuanya juga banyak megang gadget. Walaupun mungkin orang tua itu banyak pegang gadget untuk kerjaan, tapi kan anak-anak pokoknya lihat ortunya pegang gadget. Jadi naik gunung bareng seperti ini bener-bener quality time sih.
pos 2. Karena kita jalannya santuy. Apa itu tulisannya? Pos telo-telo. Ada telonya nggak, Dek? Istirahat dulu. Tempatnya cukup luas di sini. Ayo naik. Ini aku dan Ernest berpisah jalur dengan ayah. Sebab ayah pengen lanjut jalur landai, sedangkan Ernest pengen nyoba jalur yang lebih menanjak. Yuhu, akhirnya ketemu trek yang cukup menantang dan sangat membutuhkan kehati-hatian. Bersyukur si bocah tetap semangat dan berhasil melaluinya. Kita sampai bambu-bambu juga di sini rumahnya, sama seperti yang ke puncak Gedang. Ada bambu-bambu juga. Dan ini anginnya lagi kencang banget. Halo. Apa? Nah, iya. 737 kita udah sampai puncak. Watu Bengkah. Yeay, cium dulu. Wah, Ada cicak loh. iya, nih. Oh ya, kalau dilihat dari atas, Gunung Klothok ini konon seperti sosok wanita yang tengah beristirahat. Oleh sebab itu, Gunung Klothok juga sering disebut si cantik yang tidur. Gunung Klothok juga merupakan bagian dari gugus Pegunungan Wilis, meskipun letaknya cukup jauh dari badan utama Gunung Wilis. Setelah puas di puncak, kami bertiga memutuskan untuk turun gunung. Saat turun, kamu memilih jalur berbeda dari jalur naik. Naiknya kami lewat jalur landai dan memutar. Sedangkan turunnya kami coba jalur yang lebih pendek dengan konsekuensi jalannya lebih curam. Aku hidup di pohon. Jadi kami turun lewat jalur yang lain. Bun, ini kayak yang itu, Bun, yang di Gimana? yang di kan. Ini karena udah tadi seringnya dipegangi sama orang. Salah satu pemandangan unik di jalur pendakian Gunung Klothok adalah pohon akar seperti ini. Ukurannya bervariasi dan ini adalah salah satu yang cukup besar. Aku nggak tahu namanya dan aku cari informasi di internet. Ada informasi yang aku temukan yaitu pohon akar atau pohon trinil. Aku nggak tahu ini benar atau salah. Kalau salah boleh banget dikoreksi. Nah, kita juga milih jalur yang lain lagi yang berbeda. Tadi udah ketemu sama jalur yang ketemu. Jadi naik. Sekarang pilih jalur yang lain lagi. Banyak sekali jalur-jalurnya di Gunung Klothok ini.
Iya, udah jalurnya udah mulai makin mendekati ke bawah kalau kayak gini ya. Yuk. Hutan. Dari tadi hutan juga sih. Akhirnya ada. Dah. Aku udah lihat tuh tapi kakiku. Kakinya nggak mau lihat ya, kakinya nggak punya mata. Ini yang kakinya udah tremor nih. Siapa? Di sini makan soto. Hari ini hari tidur nasional. Dek. Kami nonton How to Train. Nggak ada kerjaan di Dragon. laptop kah? Belum selesai toh ayah nonton? Belum malah. Udah ya. Oh, udah selesai tadi. Ada udah selesai? Udah. Jatuh berapa kali, Dek? 6 lebih. 6 kali. Akhirnya sampai di bawah. Sudah ada bangunan-bangunan. Puji Tuhan, selamat dan sehat sampai bawah. Ternyata ini titik pendakian satunya yang aku sebut di awal tadi. Kami istirahat sebentar di situ, lalu melanjutkan perjalanan ke tempat parkir kendaraan. Demikian perjalanan kami hari ini. Semoga lain waktu ada berkat kesempatan untuk hiking bersama lagi. Kalau bisa sih berempat. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Juga terima kasih jika berkenan klik like and subscribe. God bless you all.